Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq. Dan seperti biasa, mari sebelum kita mengaji kitab Sulamut Taufiq, kita bersama-sama tajdidus syahadah, memperbarui syahadat kita agar iman, Islam, serta ihsan kita tetap terjaga sempurna sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Irghaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihatu ta'ziman wa takriman li hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa li walidayhi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu ta'ziman wa takriman li hadrati ruhi jami'il habaib wal awliya ilahi ta'ala fil alamin ajma'in wa li hadrati jami'il muallifina kutubis salafis shalih fil alamin ajma'in, khususan li hadrati sahibis Sulamit Taufiq li hadrati Syekh Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhum wa syarhihi Sayyidina Syekh Al-Alim Al-Fadil An-Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhum
قدس الله سرهم العزيز ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة تعظيما وتكريما لحضرة روح جميع والدنا ومشايخنا وتلاميذنا وأصحابنا وإخواننا وزوجتنا وجميع أولادنا وجميع ذريتنا ومحبتنا وجميع من أحسن إلينا ومن أساء إلينا ومن حق علينا ومن علمنا جميع من قرأ القرآن في هذا اليوم والليلة وجميع من مات في هذا اليوم والليلة وجميع أهل قرية وهذه القرية وجميع أهل العلم وأهل القرآن في العالمين أجمعين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لحضرة الشيخ في جسدي وروحي ولحضرة شيخه شيخهما خصوصا لهم خصوصا لحضرة الشيخ ولوالديهم أجمعين قدس الله سرهم العزيز ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Faslun ai hada faslun utawi iki iku suci fasal. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina ing atase sekabehane pira-pira wong mukallaf. Apa ad-dukhulu manjing fi dinil islami ing dalam agama Islam. Wastubutu lan netepi fihi ing dalam agama Islam ala dawami ing atase langgeng. Watizamu lan nyanggupi ma perkara lazima kang tetep apa ma alaihi ing ngatasi kafatil mukallafin minal ahkami saking pira-pira hukum. Syekh Musonef di sini ingin menjelaskan kepada kita di antara kewajiban dasar utama orang mukallaf yaitu masuk agama Islam dan tetap di dalam agama Islam selamanya serta mematuhi hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Namun orang mukallaf bisa disebut mukallaf apabila telah memenuhi beberapa syarat. Jadi tidak semua orang
langsung dikatakan mukallaf. Syarat mukallaf ada 6. Syarat mukallaf ada 6. Yang 5 untuk umum dan 1 untuk perempuan. Apa saja itu syaratnya? Yang pertama adalah Islam. Seseorang bisa dikatakan mukallaf apabila dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia beragama Islam. Baik dia beragama Islam, muslim asli dari kecil dia muslim, ataupun dia mu'alaf. Ada orang masuk, ada orang non muslim, kafir, masuk Islam. Jadi mu'alaf. Dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka seketika itu pula dia sudah menetepi syarat pertama, yaitu seorang mukallaf, yaitu Islam. Bicara soal agama Islam, pada hakikatnya semua orang di dunia, tak peduli dia itu laki-laki, perempuan, kecil, muda, tua, semua itu pada dasarnya beragama Islam. Kenapa saya bilang demikian? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, semua dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci, bersih. Fabawahu yuhawidanihi, maka tergantung ayah orang tuanya, mau dijadikan dia Yahudi, au yunasironi, atau dijadikan Nasrani, au yusyarikani, atau dijadikan orang musyrik, au yumajisani, atau dijadikan orang majusi, au yukafironi, atau dijadikan orang kafir. Itu tergantung orang tuanya. Dari sini kita mengetahui bahwa semua agama, bahwa semua orang yang memeluk agama selain Islam itu semuanya masih beragama Islam pada hakikatnya, pada awal mulanya. Hanya saja mereka beragama seperti agama yang diikuti oleh, yang dianut oleh orang tua mereka. Jadi iman mereka hanya iman katut-katutan, iman katrolan, bukan iman dari diri sendiri. Begitu juga dengan kita. Kita pun tidak bisa lepas dari namanya iman katrolan. Iman katrolan ini kita ngetut, manut. Dasarnya taklid pada orang tua kita. Pada awalnya taklid diperlukan dan wajib hukumnya taklid. Tapi sampai kapan? Sampai kita belajar mengetahui dasar-dasar agama kita dengan belajar. Kalau ada orang sudah dewasa menginjak umur balik dan dia sudah disekolahkan oleh orang tuanya, tapi imannya masih ikut orang tuanya, dalam arti yang orang tua melakukan A, ikut A, orang tua B melakukan B, tanpa ada dasar ilmu yang dia miliki, maka itulah yang disebut taklid madmum, mengikuti secara membabi buta tanpa ada dasar. Tapi semua itu gak bakal bisa tanpa adanya taklid. Jadi kita ini, sabdat ini harus bisa membedakan kita ini sudah, iman kita ini sudah masih ikut orang tua kita, ataukah berdasarkan dengan ilmu pemahaman yang kita miliki. Di sini yang membedakan tingkatan keimanan seseorang. Allah tidak membeda-bedakan. Dia ini orang barat karena mungkin wajahnya putih-putih sehingga dikasih sedikit lebihan cerdas. Enggak. Atau orang Afrika, Papua yang dikenal
yang kita ketahui kulitnya agak gelap, langsung diberi Allah kurang dari lainnya? Tidak. Allah itu maha adil. Semua makhluk, semua manusia dilahirkan kondisi fitrah. Fitrah ini sesuai dengan artinya suci, bersih. Dan maksud fitrah di sini adalah agama Islam. Karena Allah dalam satu ayatnya beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasu 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata fitrah diambil dari firman Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yang fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang kesuciannya, yang kemurniannya seperti Allah, sebagaimana Allah mensucikan manusia dalam penciptaannya. La tabdila li khalqillah. Jadi kita disuruh untuk menghadapkan wajah kita, wajah ini kinayah, yang bermakna seluruh anggota jawarih kita, seluruh apa yang kita miliki itu kita gunakan untuk menghadap kepada agama yang lurus, hanifah, yang hanif, lurus, mustaqim. Agama yang suci, yaitu Islam. Kenapa Allah di sini menggunakan kalimat wajhaka? Wajhaka ini kinayah wajah. Karena setiap orang bertemu dengan orang lain pasti menggunakan wajah. Dan wajah adalah hal utama yang dilihat dari orang. Kelihatan orang ini harga dirinya atau muruahnya baik atau tidak dilihat dari mukanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dia menghadapi orang, bagaimana dia berinteraksi, berkomunikasi dengan orang. Semuanya memakai wajah. Gak ada orang berkomunikasi hanya pakai tangan, gak ada. Itu kurang ajar, kurang adab namanya. Kalau orang adab ini ada istilah waktu di pesantren dulu ada istilah man laisa adab, barang siapa yang tidak memiliki adab, tata krama, fa innahu sunyadiya kadzubab, seperti lalat. Wajib alaisan santap, maka wajib untuk disantap. Lalat dipukul, diceplek, orang Jawa diceplek, dipukul. Ini sehingga seluruh aktivitas kita semua menggunakan wajah. Tanpa wajah kita tidak bisa apa-apa. Kita tidur pun juga tidur kita pun juga terpejam dan mata ada di wajah. Sehingga segala aktivitas kita, rutinitas kita setiap hari, daily activity kita hadapkan menuju ke agama, menuju agama Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah mensucikan agama itu seperti Allah menciptakan manusia dengan semurni-murninya, sesuci-sucinya. Ini yang menguatkan dari hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. La tabdila li khalqillah. Allah menegaskan, berikutnya Allah menegaskan la tabdila li khalqillah. Allah tidak akan mengganti pada penciptaannya. Kalau manusia diciptakan suci bersih, maka seluruhnya akan diciptakan suci bersih sama rata. Tidak membeda-bedakan, ini Afrika dikasih kurang, ini Eropa, orang Cina atau Korea, karena ganteng cantik dikasih lebih. Tidak, semuanya sama rata. Dan itu adalah modal utama kita hidup di dunia. Suatu ketika ada seseorang yang menanyakan kepada salah seorang syekh, ya syekh,
Kenapa kok saya diciptakan seperti ini? Jangan engkau diciptakan penuh keilmuan, penuh pemahaman, penuh makrifat, dan penuh segala macamnya. Jangan saya masih bodoh. Saya nggak punya apa-apa. Saya pemulung, pengemis. Apa nggak adil ya Syekh? Dengan bijak, beliau mengatakan, dengan bijaknya seorang Syekh ini mengatakan, wahai fulan, Allah itu maha adil. Allah itu maha adil, maha bijaksana. Kenapa kok kita di sini hidupnya berbeda? Saya menjadi syekh, kamu menjadi pengemis, pemulung. Di sana ada orang kaya, di sana ada orang miskin. Kenapa demikian? Karena itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau kita benar-benar mensyukuri dengan penciptaan Allah kepada kita, maka dan kita pintar menyikapinya, insya Allah semua sama rata. Walaupun kaya atau miskin, tetap mereka merasa puas, merasa qanaah karena ada syukur. Kalau ada yang merasa kurang begini begitu, berarti dia tidak mensyukur nikmat Allah yang paling utama, yaitu nikmat ijad, nikmat penciptaan. Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitab hikamnya telah menegaskan kepada kita semua, an'amallahu alaika awalan bil ijad. Allah ini telah memberikan nikmat kepada kita semua. Yang pertama dengan ijad, dengan kita diciptakan di dunia ini tanpa kita minta, tanpa kita merekayasa, tanpa kita mengatur. Kita diciptakan seperti sedemikian rupa bentuknya, dengan penyempurnaan yang paling sempurna bentuknya. Itu sudah merupakan nikmat terbesar. Wathaniyan bitawalil imdad. Belum juga, dan nikmat kedua yang sering kita lupakan, bitawalil imdad. Allah ketika menciptakan kita, Allah tidak lepas tangan begitu saja, tapi Allah juga menyiapkan segala keperluan kebutuhan kita. Wathaniyan bitawalil imdad. Sehingga jelas, dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Itu Islam. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak sekali manusia, orang-orang tidak mengetahui hal itu. Kenapa demikian? Karena kita kurang belajar. Karena kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, apa yang kita pahami. Karena kita sudah merasa pintar, cerdas, pandai dengan apa yang kita miliki. Tapi pada hakikatnya semua hanya titipan, semua ada pemberian fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Syekh Al-Misri pernah mengatakan, seandainya kita diberi Allah kecerdasan, memahami tauhid, memahami ketuhanan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kita menyandarkan pemahaman itu pada hasil upaya, hasil jerih usaha kita, maka tidaklah cukup bagi kita untuk terlepas dari api neraka. Kenapa demikian? Karena kita cerdas, kita pandai, kita bisa memahami Allah, kita bisa memahami ciptaan Allah, kita bisa memahami tauhid. Itu semuanya adalah fadl, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah sampai kita merasa lebih atau gimana, jangan. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Itu syarat pertama, yaitu agama Islam. Syarat mukallaf pertama Islam. Syarat kedua, orang bisa dikatakan mukallaf jika balik. Balik di sini merupakan titik awal tanda kita wajib melakukan segala hukum perintah Allah dan Rasulullah.
Tanda balik di sini ada 3 tanda atau ciri. Jika salah satu dari kita mengalami hal ini, maka kita sudah balik. Yang pertama, untuk laki-laki dan perempuan, jika mengeluarkan air sperma, air mani, minimal umur 9 tahun, maka baik dia mengeluarkan itu lewat tidur, mimpi ataupun tidak, maka langsung dihukumi balik. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang dikatakan balik khusus bagi perempuan jika dia mengalami haid atau menstruasi pada umur 9 tahun. 9 tahun di sini bukan 9 tahun Masehi, tapi yang dihitung adalah Komariah Hijriah. Jadi kalau ada anak kita perempuan mengalami atau mengeluarkan darah padahal umurnya belum genap 9 tahun menurut kalender Masehi, maka jangan dibilang itu bukan M. Bisa jadi itu menstruasi. Karena yang dihitung di sini bukan kalender Masehinya, tapi kalender Hijriah, Komariah. Sehingga patut bagi orang tua dalam mendidik anaknya harus mencatat kalender. Di kalender anak saya lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Baik dari sisi tanggal Masehinya ataupun Hijriahnya. Di sini fungsinya. Dan di sini banyak sekali orang tua lalai, tidak menulis karena hanya berpedoman pada akte kelahiran. Akte kelahiran itu yang ditulis hanya kalender, tanggal, bulan, tahun secara Masehi, bukan Hijriahnya. Nah, di sini perlu saya ingatkan kembali, kita jangan lupakan kalender Hijriah. Dan ciri yang ketiga adalah jika ada seseorang, baik laki-laki perempuan, tidak pernah mengeluarkan air mani sperma atau tidak pernah mengalami keluar darah nifas, darah haid atau menstruasi. Jika ada kendala keadaan seperti ini, maka bisa dipastikan keduanya baik laki-laki perempuan itu bisa dihukumi balik jikalau umurnya sudah mencapai 15 tahun. Walaupun tidak mengeluarkan mani, walaupun tidak mengeluarkan darah menstruasi haid, maka langsung dihukumi dia sudah balik jika mencapai usia 15 tahun Hijriah Komariah. Tadi dia. Itu syarat mukallaf yang nomor 2, yaitu balik. Berikutnya syarat yang ketiga, seseorang dikatakan mukallaf jika dia berakal. Berakal di sini yang dimaksud adalah tamyiz, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bisa membedakan mana baju kotor, mana baju bersih. Bisa membedakan mana gelas, mana piring, atau mana sendok, mana garpu. Kalau seorang bisa membedakan itu, maka dia sudah dihukumi berakal. Sehingga berakal di sini tidak terpacu pada umur. Walaupun kadang ada anak cerdas, Allah memberi dia kecerdasan di atas rata-rata sehingga umur 5 tahun pun bisa membedakan, maka dia sudah dihukumi berakal, namun belum bisa dikatakan mukallaf karena belum balik. Ini berakal. Jadi kalau ada seseorang Islam balik, namun dia hilang akalnya, maka dia tidak mukallaf. Hilang akal mungkin contoh seperti tidur, mabuk perjalanan, atau mabuk karena minuman, maka hilang akalnya sehingga bingung, gak tenang, maka dia langsung gugur, dia mukallaf. Berikutnya syarat keempat dari mukallaf adalah bulughud dakwah. Bulughud dakwah di sini yaitu sampainya seruan dakwah ajakan kita untuk memeluk agama Islam. Namun saat ini tidak ada di daerah
terpencil sekalipun tidak terdengar suara atau seruan dakwah. Saat ini semua tanpa terkecuali sudah mendengar seruan dakwah, seruan ajakan untuk masuk Islam, ajakan untuk sholat dan sebagainya macamnya. Apalagi kenapa? Karena zaman sekarang ini adalah zaman serba era digital. Orang tidak pernah keluar rumah pun bisa tahu kondisi luar daerah dengan adanya digital, medsos, atau Google, ya. Semua sudah tahu kondisi-kondisi terkini di luar sana, sehingga nggak ada alasan seseorang tidak masuk Islam. Tidak ada alasan seseorang itu meninggalkan hukum Islam. Mukallaf. Dan syarat berikutnya, syarat kelima, yaitu salamatul hawas, yaitu selamatnya panca indera. Di sini yang dimaksud adalah mata dan telinga, buta dan tuli. Jika ada seseorang dari lahir dia tidak bisa melihat, buta, atau tidak bisa mendengar, tuli, maka orang itu tidak wajib atau bisa dikatakan bukan mukallaf. Karena yang kita mukallaf jika selamat dari dua itu. Bagaimana Ustaz kalau salah satu buta tapi tidak tuli, maka tetap dia wajib atau dia mukallaf. Dan juga sebaliknya, dia tuli namun bisa melihat, tetap dia mukallaf. Tapi apabila tidak ada dua indera ini, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, maka langsung dihukumi dia tidak mukallaf. Sehingga dia kalau tidak melakukan sholat misal atau puasa tidak ada dosa. Namun jikalau di pertengahan nanti Allah mengembalikan penglihatannya atau mengembalikan pendengarannya, maka mulai saat itu pula dia mukallaf dan wajib belajar serta melakukan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dan yang sudah berlalu tidak wajib diqadha. Itu. Dan nomor 6, ini khusus untuk perempuan, yaitu seseorang bisa dikatakan mukallaf jika an-naqa'u anil haidhi wan nifas, jika dia perempuan itu suci dari haid, menstruasi dan nifas setelah melahirkan. Ini syarat ini mukallaf khusus perempuan dalam hal ibadah. Jika 6 syarat tadi, syarat mukallaf terkumpul pada diri seseorang, langsung kita hukumi orang itu mukallaf dan wajib hukumnya dia masuk agama Islam. Di sini Syekh Muslim mengatakan wajib masuk agama Islam bagi seluruh orang mukallaf. Berarti kalau orang non muslim bagaimana Ustaz? Orang non muslim yang kafir, Hindu, Buddha, bagaimana? Mereka kita katakan tetap berdosa karena meninggalkan agama Islam. Islam. Namun demikian kita tetap wajib menghormatinya karena mereka pun juga adalah saudara kita. Mereka pun juga umat Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Dan mereka pun juga pada dasarnya fitrah suci Islam seperti kita. Hanya saja mereka menganut agama lain selain Islam. Walaupun kita yakini agama Hindu, Buddha, dan lainnya merupakan agama samawi. Semua adalah agama samawi. Yang semua turun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma belum sempurna. Karena butuh revisi. Dan agama yang sempurna dan diakui adalah agama Islam. Jadi bersyukur kita diberi anugerah bisa hidup dan dalam agama Islam, kita wajib bersyukur. Dan ini merupakan anugerah yang nikmat luar biasa. Tidak ada bandingannya, tidak ada duanya. Jadi kalau ada seorang Islam
Muslim, dia iri dengan orang kafir. Orang itu enak ya, orang Cina ya, orangnya kaya, nggak sholat, enak ya. Ini bahaya. Perkataan seperti itu bahaya. Pertama, orang berkata seperti itu secara tidak langsung, satu, dia sudah kufur nikmat akan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, perkataan seperti itu kalau diyakini, maka dia sudah melakukan perbuatan fasik, yaitu syirkul khafi, menyekutukan Allah secara samar, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Syiriknya bentuknya gimana? Syiriknya dia menduakan Allah. Jadi seakan-akan dia menilai yang memberi uang itu bukan Allah, tapi karena dia orang Cina sehingga punya ucap. Wajib pertama yaitu masuk agama Islam. Dan kewajiban kedua bagi orang mukallaf yaitu tetap di dalam agama Islam selamanya. Bukan berarti setelah mukallaf, misal kita sudah mencukupi syarat menjadi mukallaf di umur 10 tahun misal, lalu kita masuk Islam dan kita tetap di agama Islam hanya sementara, tidak, tapi selamanya. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Kita wajib hukum bagi kita tetap di dalam agama Islam. Di sini Syekh Musalim mengatakan yajibu, bukan wajabah. Yajibu kalau dalam istilah ilmu shorof. Kita lihat dari sisi ilmu shorof. Yajibu ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' punya arti hal dan istiqbal. Saat ini dan lamanya itu akan datang. Nggak ada habisnya. Alat dawam, selamanya. Sehingga Allah pun dalam rangka ingin menjaga keutuhan Islam, iman, ihsan kita, Allah dalam Qur'annya sering menegur kita, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekalian mati kecuali kondisi Islam. Sehingga di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah mengatakan, tamamun ni'mah al-maut 'alal Islam. Sempurnanya kenikmatan adalah mati dalam agama Islam. Tuh. Tidak cukup kita masuk Islam dan tetap beragama Islam saja. Tidak cukup. Tapi kita pun punya kewajiban yang paling utama, yaitu melakukan, meyakini, mengamalkan segala hukum yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita semua dalam Islam. Hukum dari Allah yang disampaikan melalui Rasulullah dan yang saat ini menjadi hukum Islam, hukum dalam agama Islam, kita wajib mematuhinya, kita wajib meyakininya, dan kita wajib mengamalkannya. Walaupun semampu kita. Dan hukum dalam Islam sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada 5. Ada halal, wajib, ya. Ada haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kita wajib mengamalkan itu semuanya sesuai ketentuan agama Islam. Di sini Syekh Musonef pada pasal pertama ingin menjelaskan kepada kita semua dasar kewajiban seorang mukallaf agar kita yang membaca kitab ini, mengkaji kitab ini, mendengar kitab ini, kajian kitab ini, tahu kewajiban dasar kita apa, agar kita tidak lupa, agar kita tidak lalai dengan kewajiban dasar utama kita. Banyak orang yang sudah merasa cukup, merasa pandai, merasa pintar, lalai, lupa dengan kewajiban dasar utama mereka. Semoga kita semua tidak diberi Allah lalai pada kewajiban dasar utama kita.
Dan semoga kita semua diberi Allah bisa istiqomah dalam ad-dinul qayyim, yaitu agama Islam. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini sekian pertemuan kajian kitab Syarhul Taufik pada kali ini. Dan seperti biasa, mari kita tutup majelis kajian kitab Syarhul Taufik ini dengan membaca doa kalam qadimun. Dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan insya Allah kita akan jawab sebisa mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa syati wa sholli wa sallim kulla yaumin wa laylatin ala man bihir rahmanu yaqbalu da'wati wa alin wa ashabin kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati bisirabil qabulil Fatihah. Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita setiap habis doa jangan langsung keburu ditutup tangannya, tapi setelah berdoa kita titipkan ke telapak kedua tangan kita, lalu usapkan seluruh tubuh agar tubuh kita ini selalu bau doa. Nggak perlu baunya wangi. Kalau bau doa insya Allah selamat dunia akhirat lahir batin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.